sini di Ibrani 2 pasal 2 ayat ke-14. Di sana Paulus mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maut itu apa? Mati. Gitulah. Iya. Jadi bisa dibilang penguasa dari maut itu adalah iblis. Nah, sedangkan kalau kita agak bergeser, ini yang tak bilang tadi, Bang Rizky. Iya iya benar. Tadi saya mendengar yang disampaikan oleh Bang Bonar dan juga oleh Bang Erwin, saya jadi teringat uraian ini. Sampai tadi saya cari dulu ya, ketika abang-abang lagi menjelaskan gitu kan, saya cari ini ayatnya gitu. Saya masih ingat nih kata teman saya agak miring dikit. Ayat ini saya cari, oh iya betul itu. Makanya langsung saya bookmark. Dan ini saya ingin sedikit uraikan ya. Nah, lalu ketika dikatakan bahwa bahwa iblis itu berkuasa atas maut dan manusia harus mengalami maut gitu loh. Lalu maut itu bisa dialami oleh manusia atas upahnya dari dosa yang diperbuat oleh manusia, dan itu pun lagi-lagi distatementkan juga oleh Paulus gitu kan di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memang endingnya bahwa hidup itu dikatakan milik Kristus, milik Tuhan. Hidup itu hidup yang kekal. Tapi ketika kita berbicara sebab upah dosa adalah maut, dan maut itu yang menguasai iblis gitu. Ada korelasi juga sama yang disampaikan oleh Bang Bonar gitu kan, bahwa ada sebuah teori bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, menumbalkan nyawanya untuk bayar upeti kepada iblis. Gitu loh. Sebagai tebusan dosa, biar manusia tidak mengalami maut. Ini masuk akal ini. Luar biasa ini malam kali ini. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambahan dikit, Bang. Silakan Bang Bonar, silakan. Iya, jadi yang pertama, sering-seringlah teman-teman Kristen untuk bertanya gitu, karena orang yang bertanya tidak dapat menghindari jawabannya. Akal yang selalu bertanya itu merupakan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Semoga teman-teman Kristen yang sering bertanya itu dapat terterangi imannya oleh akal yang lebih dibiarkan untuk bertanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi tentang ransum teori tadi, upeti kepada iblis. Jadi logika yang dipakai begini, Bang. Jadi Tuhan itu seperti seorang pemancing yang umpannya adalah Yesus gitu. Lalu kemudian dilemparkan ke dalam kolam yang berisi iblis. Lalu kemudian dengan holy deception, tipuan suci, holy deception namanya, ya, lalu kemudian iblis itu memakan umpan itu gitu, memakan Yesus, dan kemudian akhirnya iblis itu, ikan tadi, berhasil ditangkap dan dikalahkan gitu. Jadi pertanyaannya adalah, si pemancing yaitu Tuhan itu bersengaja menjadikan Yesus sebagai umpan, sebagai bagian dari holy deception, tipuan sucinya, untuk menangkap, mengalahkan iblis yaitu ikan tadi. Nah, kalau kemudian kembali ke pertanyaan tadi, maka yang memakan itu kan ikan yaitu iblis gitu loh. Kalau nggak dimakan kan kemudian Yesusnya nggak mati kalau nggak dimakan oleh iblis gitu. Dan kemudian yang melemparkan umpan berupa Yesus itu adalah adalah bapaknya Yesus gitu. Oleh karena itu memang yang prima causa itu adalah si pemancing melempar Yesus sebagai umpan dalam kail, diberikan kepada ikan, lalu kemudian ikan itu tertipu, lalu kemudian memakan, dan kemudian iblis itu dikalahkan. Ini adalah permasalahan etis teologis dan permasalahan logis teologis yang sangat rumit, yang justru dapat menurunkan, menghilangkan, merendahkan arti dari kebenaran kekristenan gitu. Itu yang dikatakan oleh pendeta yang namanya adalah Yohanes Rahmat gitu. Saya kira demikian, Bang. Lanjut, Bang. Ini menarik juga pernyataan Bang Bonar ini. Ada yang memberikan umpan dimakan oleh iblis, terus ditarik sama pancingnya dimakan sama pemancing.
Gitu. Terus yang makan ikannya siapa? Yang menikmati ikannya? Pertanyaannya itu Bang Reski. Nah, Ya yang betul. memakan ikannya goreng itu ya sekarang itu Bang Reski yang menikmati. Biarkan itu jangan kita jawab ya Bang Erwin dan Bang Bona dan Itu. jawab. Biar untuk apa ya? Untuk dijadikan apa ya? Sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh Iwan Villa yang menyaksikan. Iya itu. Biarkan apa namanya saudara-saudara kita ini Heeh. semakin berpikir bahwasanya di mana kebenaran itu yang sebenar-benarnya itu ternyata seperti ini. Nah, jadi yang saya nyatakan tadi, Bang, apa yang dinyatakan Manubulu itu ternyata ada dasar ayatnya. Apa yang dikatakan Dekingadas ada dasar ayatnya. Nah, sama-sama di dalam Alkitab mengatakan bahwasannya yang mencabut nyawa adalah Tuhan, kata Dekingadas, kata Manubulu mungkin berdasarkan itu kepada iblis tadi, upah maut. Jadi di Betul. sini akan apa ya, kalau kita introspeksi diri yang berucap Dekingadas juga nabok orang ketabok sendiri, Manubulu ngeles tapi kecemplung curang gitu kan. Nah, jadi di sini ini menampakkan bahwasanya Bible itu tanpa kita jawab, mereka menunjukkan ada ayat yang dua-dua saling mendukung sebuah kematian, proses pencabutnya nyawa. Yang satu ayat mengatakan itu kuasa Tuhan, yang satu adalah kuasa upah dosa dari iblis. Nah, ini supaya netizen itu berpikir sendiri bahwasanya kebenaran itu nanti ada di mana. Kayak gitu Bang Rizky. Iya. Oke siap Bang Erwin dan Bang Bonar. Mari kita tonton lagi nih videonya. Kayaknya ini makin kesini kok makin enak dikomentarin, makin gurih Iya, gitu. benar. Memang luar biasa kalau The King Hadas itu, walaupun saya kadang ya sering-sering ngeledekin dia, tapi kalau dia buat konten itu gurih untuk dikomentarin gitu kan. Terutama apalagi kalau misalkan kita komentarin isi kepala dia, itu gurih banget dikomentar. Lanjut Mas Tony, kita putar. Maria itu manusia kan? Oke. Kemudian Maria bisa mati? Oke, tidak ada masalah. Kemudian Tuhan Anda kan Yesus kan? Oke, Tuhan Anda itu Yesus. Kemudian yang bisa mencabut nyawa adalah Tuhan kan? Pendeta Manubulu iya kan? Nah, kalau begitu apakah tidak menyusul kesimpulan yang valid bahwa Yesus adalah anak yang durhaka karena Yesus sendiri sebagai Tuhan mencabut nyawa ibunya. Nah, ini yang saya bilang, kalau Muslim itu mencoba untuk bermain logik, mereka itu tidak dapat membedakan antara tinja dan kue yang brownies. Jadi mereka pikir bahwa tinja itu sama dengan brownies, hanya gara-gara warnanya itu sama-sama coklat. Jadi kalau saudara lihat tinja yang warna coklat, kemudian taruh di situ, kemudian pasang brownies di situ, mereka tidak bisa bedakan itu. Karena apa? Karena warnanya sama-sama coklat. Nah, kenapa saya menggunakan analogi yang sangat tajam begitu? Karena apa? Karena di dalam premis-premis itu dia mencampur adukan segala sesuatu. Saudara ingat dia tanya apa? Yesus itu Tuhanmu kan? Ya. Kemudian mendadak dia bikin kesimpulan. Yesus itu golongan apa? Kok sebagai anak dia mencabut nyawa ibunya sendiri? Nah, ini karena dia tidak ngerti apa-apa. Kenapa dia tidak ngerti apa-apa? Karena apa? Karena di dalam kekristenan itu kita harus selalu mulai dari sini. Karena Muslim itu selalu tersandung di sini. Kenapa mereka selalu tersandung di sini? Karena Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak paham tentang doktrin ini. Dan itu bisa dibuktikan dengan gampang. Quran surat 5 ayat yang ke-75. Maria Isa dan Maria ibunya biasa makan makanan. Maka keduanya itu bukan Tuhan. Karena kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-72 Quran surat 5 Al-Maidah 72, itu dia bilang bahwa membuat tuduhan yang entah siapa yang bikin itu, membuat tuduhan bahwa apakah engkau mengatakan kepada orang-orang bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan. Lalu di ayat 75 dia bilang keduanya biasa makan makanan. Jadi kesimpulannya adalah keduanya bukan Tuhan karena biasa makan makanan. Nah, itu memperlihatkan bahwa bahkan Quranmu sendiri itu tidak paham tentang doktrin hypostatic union. Orang-orang Kristen baca kok Yesus makan makanan. Orang-orang Kristen baca kok di dalam perjanjian baru Yesus itu tidur, Yesus itu marah, Yesus itu menangis, Yesus itu kelelahan.
Yesus kelaparan. Kita baca kok di dalam Perjanjian Baru. Maka pertanyaannya sekarang Skip adalah, dulu Bang Lo kenapa apa ya? orang-orang Kristen menegaskan bahwa Yesus Stop dulu adalah Bang Tony. Tuhan? Meski Ini Stop dulu, menarik Bang. nih. Mantap ini kita komentarin ini. Jadi begini, ini sebenarnya tujuannya ini mau menyerang Muslim. Tapi dia sadar mau diserang sebenarnya sudah kehilangan akal itu. Nah, mau nggak dibela Manubulu seiman, mau dibelain berbenturan dengan apa yang diucapkan pertama tadi, yang mengatakan Muslim ini tidak mempelajari. Jelas-jelas kalau ini mulai apa ya? Mulai ikut ngeles ini Deki Ngadas ini. Ya Bang Reski ya, mulai ikut ngeles dia. Akhirnya membalikkan mengarah ke Al-Qur'an yang bahwasannya jelas-jelas menjelaskan di situ sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Berarti kafir yang mengatakan bahwasannya putra Maryam itu adalah Tuhan gitu kan. Nah, kalau lari ke sana nggak ada kolerasinya. Ini yang ditanyakan, Yesus itu adalah Tuhan gitu kan. Jadi yang membunuh ibunya Yesus itu siapa? Kan di situ konteksnya kematian, yang mencabut nyawa, bukan lari ke ini ya siapa Yesus ya. Jadi kalau lari ke Al-Maidah ayat 5 yang mungkin kita inilah ya, kita next untuk membacanya. Itu sudah jauh, di situ adalah sosok seorang Nabi Isa alaihissalam itu siapa? Bukan masalah kematian gitu yang dibahas. Jadi di sini Deki Ngadas ini mulai sadar bahwasanya dia mulai saudara seimannya terjatuh bangun dengan pertanyaan saudara kita Muslim gitu. Nah, jadi mulai membantu mengarahkan kata-katanya supaya Manubulu ini pernyataan bahwasanya tadi mengatakan setan itu tertutupi. Tapi apapun itu nggak bisa ditutupi karena ada ayat yang mengatakan maut upahnya iblis itu adalah upahnya maut tadi kan gitu. Upahnya dosa adalah maut dan penguasa maut adalah iblis. Kematian gitu. Sudah tertuang semua di Alkitab yang mereka yakini. Nah, apapun itu yang dikatakan Deki Ngadas dengan awal tadi dan yang barusan ini tadi sudah mulai melenceng gitu, tidak objektif gitu Bang Rizky. Silakan Bang Rizky. Ya, saya sedikit komentarin ya, nanti baru ke Bang Bonar. Bang Bonar pasti jago nih kalau udah komentar hipostasis ini. Ya, karena saya beberapa kali ketemu dengan Bang Bonar live ya di StreamYard nih. Bang Bonar nih paling tajam kalau udah ngomong komentar hipostasis. Tapi di sini saya dari sisi Islamnya saja yang saya komentari. Ya, dari gini untuk Deki ya. Bukannya dalam Islam itu Allah itu salah gitu loh mengomentarin itu. Karena kenapa? Memang tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan kalau saya mau ngomong secara belak-belakan gitu, hipostasis tadi gitu kan, itu tidak bisa dibilang tidak dikenal di dalam agama-agama Semitik gitu ya. Ya makanya saya bisa bantah bahwa pengklasifikasian agama Samawiyah atau Abrahamic faith atau Abrahamic religion itu Kristen itu harusnya nggak masuk klasifikasi demikian. Karena ini beda sendiri. Seperti itu gitu loh. Dan itu yang menurut saya perlu dipahami dulu gitu kan oleh Deki. Bahkan kita di dalam Islam itu betul-betul tidak menerima konsep yang tadi barusan disebutkan oleh Deki terkait hypostatic union tadi. Karena itu bukan sifat keilahian dan agama Abraham itu tidak mengenal hal seperti itu gitu. Kecuali kalau misalkan Anda mau ngomong soal putra-putri Jupiter gitu kan dari kalangan pagan Roma silakan gitu loh, mau memperkenalkan itu gitu loh. Dan di sini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, bahwa yang soal mereka karena makan makanan itu menandakan bahwa sifat kemanusiaan itu menandakan dia bukan ilahi. Maksudnya seperti itu. Seperti itu Deki Ngadas gitu loh. Jadi ketika Anda tidak mengerti Al-Qur'an, ya jadi ya nggak usah banyak ngomong. Tadi Anda mengatakan kepada Yusuf Manubulu gitu kan, Pendeta Yusuf Manubulu, jika Anda tidak mengerti Alkitab, maka Anda jangan banyak ngomong. Nah, sekarang kata yang sama seperti yang Anda katakan kepada Manubulu akan saya katakan namun tertuju pada Anda. Ketika Anda tidak mengerti Al-Qur'an, Anda jangan banyak ngomong gitu loh soal Al-Qur'an. Nah, jadi yang perlu dipahami dulu, Al-Qur'an
itu sangat membantah yang terkait soal hypostatic union, dan itu tidak dikenal sebagai salah satu salah satu yang disifatkan kepada ilahi. Ilahi tidak bisa dipakai hypostatic union seperti itu. Jadi bukan logical